Kalau kemarin nih pasti masih ingat kan kita udah membahas tentang salah satu sahabiah yang Masya Allah banget ya bikin kita berkaca-kaca gitu tentang Sofiyah binti Muthalib. Kali ini Alhamdulillah Ibu Ari berkesempatan untuk sharing lagi bersama kita dan akan membahas mengenai Asma binti Umais, perempuan mulia yang menikahi 3 ahli surga. Masya Allah, pasti pada penasaran kan? Untuk yang baru kenal nih, aku bacain CV Ibu Ari dulu ya. Namanya adalah Ibu Ari Kusrini. Beliau itu ibu dari 6 orang anak. Lahir di Jakarta 22 Juni 1975. Lulusan Politeknik ITB. Lalu beliau merupakan founder Perempuan Muda Karya. Masya Allah. Oh iya nih sahabat Bina, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga atas izin Allah gitu ya, Bina Muslimah bersama Teladan Rasul kembali bisa mengadakan kajian ini dan disponsorinya oleh Elbina Hijab tentunya ya. Ada juga media partnernya nih banyak banget, ada Pecinta Quran, ada Tausiahku, ada Negeri Akhiratkom, ada Happy Bandung, ada One Ummah Movement, lalu ada Maratus Solihah Bandung, Bengkel Diri Jabar, Perempuan Muda Karya yang tadi foundernya itu adalah Ibu Ari ya, lalu ada Almira Travel, Info Kajian Online, info_kajian_Bandung, info kajian_BDG, dan info kajian Cimahi. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran nih untuk semua yang sudah terlibat, termasuk untuk sahabat Bina yang udah bantu share kajian online hari ini. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua ya. Insya Allah. Alhamdulillah Ibu Ari udah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ibu. Ya, sudah terdengar tuh suaranya? Sudah, Alhamdulillah Ibu. Sehat Bu kabarnya? Bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kesannya? Alhamdulillah sehat Sehat. juga Bu. Nih, hari ini kita akan membahas Asma binti Umais ya Bu ya. Masya Allah. Iya, betul. Kayaknya kita udah, apa ya Bu ya, udah Langsung gak aja ya. sabar ingin menyimak nih Bu. Pasti bakalan, apa ya, berkaca-kaca dan ngena lagi nih Bu. Kayak kemarin ya tentang Sofiyah binti Muthalib. Ya, maaf ya suaranya agak sudah 10 hari kedua lumayan ternyata ya. Terserang batuk tapi tidak jadi hambatan untuk namanya berbagi ya. Insya Berbagi Allah. apa yang kita miliki kepada akhwat fillah sekalian. Insya Allah. Udah bisa dimulai nih Teh? Sudah Ibu. Boleh mangga Ibu. Kepada Ibu Ari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Alhamdulillah ahwat filah. Tadi kita sudah dibuka tilawah dengan surat An-Nisa ayat 1 sampai 3 ya, 4 gitu. Apalagi di ayat 1 itu diingatkan bahwa Allah itu menyeru kita untuk bertakwa dari seorang diri. Jadi memang manusia itu, ayat ini bercerita tentang manusia itu memang fitrahnya itu berpasangan gitu. Tapi ketika kita berpasangan, kita itu mempersiapkan diri untuk takwa gitu. Tepat sekali, apalagi di bulan Ramadan ini kita memang diseru oleh Allah untuk menjadi la'alakum tatakur. Bina Muslimah dan juga dengan beberapa media partnernya juga mengadakan kajian ini tidak lepas karena memang menjadi suatu media yang ingin mendapatkan berkah rahmat dan mahfirah Allah, maka kita yang berada dalam majelis ini juga semoga Allah limpahkan berkah rahmat dan mahfirahnya. Hari ini saya akan kalau menyampaikan kajian mungkin kurang sesuai dengan keilmuan, tapi apa yang saya baca, apa yang saya dapat, yang itu menjadi satu nilai dalam diri saya ingin berbagi. Berbagi itu bisa diterima atau tidak itu hal yang wajar gitu. Jadi dari kisah Asma binti Umais ini banyak sekali ibroh, pelajaran, hikmah yang kita sebagai seorang muslimah itu mengambil pelajaran dari Asma itu luar biasa, banyak sekali. Sebelumnya saya ingin berbagi
ini dulu ya bentar. Sudah tampak belum ya ini ya? Share-nya belum ya? Belum, Bu. PowerPoint-nya belum terbuka. Oke. Belum ya. Oke. Saya berbagi saja ya. Jadi kalau kita membahas tentang Asma binti Umais ini, kan tadi temanya itu adalah perempuan yang mulia yang menikahi 3 ahli surga. Ya, Asma itu menikahi 2 orang syuhada dan seorang syahid. Asma itu menikahi seorang panglima dan 2 orang khalifah. Kebayang ya akhwat fillah seperti apa Asma ini kualitasnya kan. Nah, Asma sendiri adalah dia itu sebelum dakwah Rasul diterima oleh dirinya, Asma itu sudah menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu sendiri adalah sepupu Rasulullah. Asma dan Ja'far ini didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, Asma ini punya saudara sekandung yaitu Salma binti Umais. Siapa Salma? Salma itu istrinya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Dan Asma juga punya saudara binti Harits. Siapa Maimunah binti Harits itu? Maimunah itu adalah istri Rasulullah. Dia adalah bibi dari Khalid bin Walid. Dari sini kita bisa lihat betapa lingkup keluarga keluarga Asma itu adalah keluarga yang mulia. Nah, jadi ketika memang dari sebelum dia hijrah menerima dakwah Rasul juga, Asma adalah termasuk perempuan yang baik, yang menjaga diri dari nilai-nilai kejahilian saat itu. Mungkin akhwat fillah tahu siapa Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu terkenal dengan 2, yaitu dia adalah pimpinan rombongan hijrah dari Mekah ke Habsyah. Yang kedua adalah Asma dan Ja'far itu menikah sebelum mereka itu didakwahi oleh Abu Bakar gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Asma? Ketika Islam itu disampaikan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah menerima dakwahnya, saat itu Rasulullah didampingi oleh Khadijah untuk menyampaikan seruan kepada kafir Quraisy untuk menerima Allah satu-satunya ilah. Saat itu
ketika Khadijah dan Rasulullah itu bergerak menyampaikan dakwah, maka siapakah yang menjaga anak-anaknya? Yang menjaga anak-anaknya Rasul itu adalah Asma, khususnya Fatimah Az-Zahra. Jadi Asma itu adalah pengasuh dari Fatimah Az-Zahra. Nah, dari sinilah makanya pribadi Asma itu tidak lepas dari nilai-nilai apa yang Asma dapat dari Khadijah binti Khuwailid dan juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu perintah pada Ja'far dan Asma dan beberapa orang. Ja'far dan Asma menyambut. Perintah hijrah itu bukan mudah ya. Nah ini ya saya mau berbagi gambar tadi. Jadi dari Mekah ke Ethiopia, kalau hari ini Habsyi itu disebutnya Ethiopia. Itu jaraknya itu kalau melintasi Laut Merah, jadi antara Mekah dengan Ethiopia itu dia itu terhalang oleh Laut Merah. Mungkin Ahwat pernah mendengar kisah Nabi Musa membelah laut. Nah, Laut Merah itulah yang dibelah oleh Nabi Musa itu. Nah, jadi jarak kalau dari Mekah menuju Ethiopia dengan membelah Laut Merah itu 1.710 km. Tapi kalau mengelilingi Laut Merah, jadi dari Mekah ke Mesir, terus ke negara apa satu lagi, baru ke Ethiopia, itu menempuh jarak 4.450 km. Itu tentunya tidak mungkin kalau melalui seperti itu. Dan perlu Ahwat ketahui, orang-orang Mekah itu biasa safar, biasa melakukan satu perjalanan, tapi di darat, tidak pernah melalui laut. Seperti apa mencekaminya beberapa rombongan itu. Saat itu yang hijrah itu 73 orang laki-laki dan 14 perempuan. Nah, kebayang nggak Ahwat? Perjalanan yang nggak mudah, yang melalui laut. Ya kalau hari ini mungkin kita bisa naik kapal feri ya. Kalau yang belum pernah naik ya, kapal feri itu bukan hanya ngangkut manusia, bahkan mobil, bus, truk aja bisa diangkut. Nah ini kan paling tidak di zaman itu mereka pakai kapal-kapal kecil. Ibu, Afwan, PPT-nya Yang belum terbuka, Bu. ya, PPT-nya belum terbuka. Bentar. Atau bisa dikirim aja, Bu, nanti dari operator dibantu Oh untuk gitu. membuka. Ya, Afwan ya, Bu ya. Iya, iya. Boleh dimulai kembali, Bu. Insya Allah nanti dibantu oleh operator untuk menampilkan PowerPoint-nya. Oh ya, ya. Di situ ada gambar tentang peta jalur hijrahnya rombongan Ja'far bin Abu Thalib. Ya, sudah bisa di-share mungkin ya. Nah, jadi ini
peta yang sekarang ya, dari Mekah melalui Laut Merah, itu tidak langsung ke Ethiopia, jadi melewati Habsyi. Itu dengan jarak tempuh 1.710 kilometer. Kalau pakai pesawat ekonomi itu 2 jam 30 menit. Coba kebayang berarti jaraknya, kalau jarak tempuh itu melalui unta, terus atau berjalan kaki, itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan. Nah, artinya ini yang harus kita lihat adalah kesiapan ikhwan dan akhwat yang menerima perintah Rasul untuk berhijrah dari Mekah ke Habsyi itu. Mereka itu begitu siap. Padahal ketika dia mau memasuki satu negara, kan belum terbayang negara Habsyi itu seperti apa, budayanya seperti apa gitu. Seseorang yang diperintahkan untuk meninggalkan kampung halamannya, itu sama dengan meninggalkan zona nyaman menuju zona perang. Itulah yang dilakukan oleh 73 orang laki-laki dan 14 perempuan. Salah satunya adalah Asma binti Umais. Ya, ini yang harus diselami oleh kita ya akhwat fillah. Saya sendiri kalau mudik itu mempersiapkan segala sesuatu dengan mudik, dengan perjalanan hari ini, dengan kendaraan, melalui tol, itu dengan jarak tempuh 10 jam, itu kalau bukan ketika mau lebaran, ya. Itu dengan berhenti dulu transit, karena yang nyetir juga lelah dan segala macam. Itu saja kita sudah merasa lelah dan rasanya itu setelah nyampe masih ingin istirahat. Nah, kebayang ini dari Mekah ke Habsyi itu berapa kali transit, berapa kali mereka bongkar tenda, terus tiba-tiba dipak lagi, dinaikin lagi. Itu yang harus dibayangkan. Kalau bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, mungkin mereka tuh sudah enggan melakukan itu. Ini yang kita bisa lihat, bagaimana pendampingan seorang Asma terhadap Ja'far, suaminya yang saat itu menjadi pimpinan rombongan menuju Habsyah gitu. Oh, belum stop ini ya saya. Oke. Gimana? Udah bisa teh? Atau saya share aja sendiri gitu di sini? Udah bisa ya? Sudah Bu, alhamdulillah sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Bentar ya, saya. Kok nggak mau ya? Atau sama ini aja ya? Saya stop. PPT-nya alhamdulillah Bu udah terbuka Bu. Ini udah dibantu oleh operator.
Oh, udah bisa ya. Eh, Pindahin ke peta ini coba. Oh iya, operator boleh tolong dibantu ke slide 5. ke ke slide 5 ya, betul. Oke. Nah, ya, Ahwat Filah bisa dilihat ini petanya. Ini menggambarkan betapa Asma itu sebagai istri dari pimpinan rombongan itu harus menunjukkan satu mental yang kuat. Kalau Asmanya sendiri sudah lemah ya, sudah banyak mengeluh selama perjalanan. Ya Allah kok gini amat sih gitu. Mau memegang Islam kok seperti ini lelahnya gitu. Tapi kan tidak, Asma itu tidak menunjukkan sama sekali. Bahkan Asma itu mendampingi para ibu-ibu lainnya atau akhwat lainnya itu untuk selalu mereka itu punya mental yang kuat untuk melewati perjalanan ini. Dan setibanya di Ethiopia, mereka bukan, maaf, setibanya mereka di Habsyah, bukan mereka tinggal, oh alhamdulillah ini ada rumah yang bisa disewa. Tidak, tidak seperti hari ini. Mereka harus mencari lahan yang luas, membuat sebuah perkampungan, dan membuat tenda-tenda untuk sementara waktu gitu. Sudah lelah, mereka harus menyiapkan tempat tinggal dan seperti itu. Dan perlu Ahwat ketahui, mereka itu ketika hijrah tidak dalam kondisi yang nyaman. Mereka itu dalam kondisi dikejar oleh Amr bin As, yaitu salah seorang diplomat unggul juga di Quraisy, untuk beserta pasukannya itu untuk mengejar kaum muslimin yang akan hijrah ke Habsyah itu. Jadi kebayang, satu sisi Ja'far harus mempersiapkan kemampuan rombongannya ini bergerak cepat, tidak boleh didahului oleh rombongan Abu Sufyan CS itu, dan sampai di Habsyah dengan selamat. Dan sampai di sana umat Islam itu tidak santai begitu saja. Oh, alhamdulillah tidak. Amr bin As itu mendekati petinggi-petinggi Raja Habsyi itu sendiri. Raja Habsyi itu punya petinggi-petingginya kan di sekitarnya, dan itu disogok uang dengan harapan bahwa Amr bin As itu bisa bertemu dengan Raja Habsyi, dan mereka mengatakan bahwa 87 rombongan ini adalah orang-orang yang kabur dari Mekah gitu. Mereka itu orang-orang yang tidak baik. Jadi tawanan perang lah dianggap seperti itu. Nah, akhirnya Raja Habsyi kan tidak percaya begitu saja. Sebentar. Saya ingin bertanya dulu dengan rombongan itu, seperti apa mereka. Nah, di situ akhirnya terjadi dialog. Mungkin nanti Ahwat bisa mencari tahu sendiri kisah ini ya. Intinya bahwa di situ Allah menolong Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu memang punya kemampuan berbicara yang baik. Dia itu selalu memiliki narasi-narasi yang unggul, dan dia itu kalau berbicara tidak menyakiti, tapi bagaimana dia bisa menunjukkan keagungan dari ajaran Allah ini. Nah, sampai akhirnya Raja Habsyi memberikan kesempatan kepada rombongan Ja'far itu untuk tinggal di kota Habsyi itu sendiri, dan mengusir rombongan dari kafir Quraisy itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya Kak, dari sini ya artinya apa sih motif hijrah ke Habsyi itu sendiri? Ada yang mengatakan bahwa karena tekanan umat Muslim tertindas maka mencari tempat hijrah. Tidak semata-mata itu, tapi Rasulullah melihat bahwa itu sudah tidak lagi kondusif. Kalau kita berbicara tentang satu-satunya enggak,
itu adalah Islam. Karena Allah menciptakan bumi ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak mungkin orang-orang yang tidak bertakwa itu mampu memimpin bumi ini dengan adil. Nah, Rasul melihat bahwa untuk menegakkan Islam di kota Mekah itu sulit, gitu. Berhadapan dengan rezim yang sangat kuat. Abu Sufyan CS itu sangat kuat, gitu. Maka hijrah ke Habsyi itu adalah salah satu membuka lahan dakwah, gitu. Nah, disitulah Rasul mengatakan bahwa Habsyi itu punya raja yang sangat bijaksana. Sekalipun raja itu beragama Nasrani, tapi beliau itu seorang yang terbuka wawasannya dan mau menerima berbagai etnis orang, dan juga dia itu termasuk orang yang mau berdiskusi gitu. Nah, makanya Rasulullah mengirim Ja'far bin Abu Thalib sampai sekitar beberapa tahun di sana, dan memang Habsyi berkembang dakwahnya, tapi tidak bisa dijadikan sebuah tempat untuk Islam itu berkuasa yang nanti akhirnya bisa dibuka slide berikutnya, bahwa Madinah itu adalah tempat yang menjadi di mana kekuasaan Islam itu tegak. Nah, setelah Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah itu hijrah ke Madinah, maka rombongan dari Habsyi pun menyusul hijrah ke Madinah. Saat itu ketika setelah perang Khaybar itu ya, tidak lama dari perang Khandaq itu akhirnya perang di mana Rasulullah Yahudi baik Nadir, Kainuko, dan Quraiza. Nah, di situ akhirnya lanjut dengan perang Khaybar. Jadi tidak lama setelah dari perang itu rombongan dari Habsyi itu datang ke Madinah. Makanya gitu. Dengan Asma itu adalah sosok perempuan yang adaptif, sangat cepat beradaptasi. Dia itu bukan perempuan yang menye-menye, yang aduh kok kenapa sih harus tinggal di Habsyi yang cuaca tidak mudah tinggal di Habsyi. Tapi Asma itu menunjukkan kepada akhwat-akhwat yang lainnya bahwa dia bisa menerima. Jadi saat itu Asma posisinya adalah istri pimpinan, karena Ja'far itu adalah ditempatkan di Habsyi itu sebagai duta Islam untuk negara Habsyi itu sendiri. Ya. Nah, kebayang kalau Asma itu seorang yang mendampingi dengan lemah, tidak kuat gitu. Di mana di sana nanti Asma memiliki 3 anak, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad. Ya, 3 anaknya itu laki-laki kan di Habsyi, dan di mana salah satu rombongan ke Habsyi itu adalah ada anaknya Abu Sufyan, yaitu Ummu Habibah, yang nanti Habibah itu lahir di sana beserta suaminya. Nah, sampai kenapa dikejar? Karena memang anaknya Abu Sufyan itu lebih memilih dia bersama Rasulullah daripada bersama ayahnya gitu. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habsyah itu adalah orang-orang yang memiliki komitmen tinggi, yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dia itu benar-benar berpegang teguh pada ajaran Islam itu.
walaupun dia tahu bahwa resiko dari berpegang kepada ajaran ini adalah menderita. Tapi apa yang terjadi? Asma tidak mengatakan itu bukan bahagia. Ya, terkadang kita mengatakan bahagia itu nyaman, kehidupan yang nggak hektik, nggak hiruk pikuk. Kalau saya melihat apa ya nilai bahagia dari Asma, dari dia berangkat dari Mekah ke Habsyah itu bukan hal mudah, tinggal di Habsyah juga nggak mudah, tiba-tiba dia juga menyusul dari Habsyah ke Madinah. Kan kehidupannya itu adalah kehidupan yang sangat sangat berat. Tapi apa yang terjadi? Asma bahagia dengan kehidupan itu. Ya, oke selanjutnya. Nah di sini ada satu dialog ya. Oh ya, tidak lama setelah hijrah ke Madinah itu di tahun Tusya ke Madinah di tahun 8 Hijriah itu Ja'far memenuhi panggilan Rasul untuk berangkat ke Mu'tah ya, perang Mu'tah, yaitu perang di mana kaum muslimin melawan Romawi dan sekutu-sekutunya. Romawi itu mengirim pasukannya tuh 100.000 dan ditambah sekutu-sekutunya. Sekutu-sekutu Romawi itu tidak lain adalah orang-orang Arab gitu, 100.000. Sedangkan kaum muslimin berjumlah 3.000 orang. Di perang Mu'tah ini uniknya adalah Rasulullah tidak pernah ketika mengirim perang itu dikatakan panglimanya ini nanti diganti ini, diganti ini. Nah artinya Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ketiga panglimanya itu akan syahid. Makanya ketika mengatakan bahwa nanti perang Mu'tah ini dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, maka dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, dilanjutkan oleh Abdullah ibnu Ruwahah. Gitu. Nah, ketika berangkat itu perjalanan itu tidak mudah. 3.000 pasukan dengan keterbatasan ya, saat itu di dalam pasukan itu ada Khalid bin Walid, tapi dia posisinya sebagai pasukan ya. Nah, di sini kan digambarkan ketika jadi para sahabat yang tidak berangkat ke Mu'tah itu duduk di masjid dan Rasul mengatakan, saat ini bendera kaum muslimin dipegang oleh panglima perang Zaid bin Haritsah. Zaid mempertahankan hingga gugur dan bendera ini diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far begitu semangat, bahkan tangan kirinya ditebas, dia mengambil pedang, mengambil bendera itu sendiri dengan tangan kanannya dan dia tetap menerjang musuh sampai tangan kanannya juga ditebas, dia berupaya mengambil bendera itu agar tidak. Jadi memang Ja'far itu yang sangat-sangat heroik sekali gitu. Dan akhirnya Ja'far gugur. Kan ketika perang Mu'tah ini selama 7 hari dan Asma selalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kabar Ja'far? Oh, dia sedang berhadapan dengan kaum musyrik gitu. Sampai akhirnya Rasulullah menemui Asma dan mengatakan, memanggil anak-anaknya dan mengatakan, Ja'far syahid di Mu'tah gitu. Makanya Rasulullah meminta kepada istri-istrinya dan para muslimah untuk memasak masakan untuk keluarga Ja'far karena saat itu Asma binti Umais itu dan anak-anaknya berduka gitu. Jadi kebayang nggak dengan posisi Asma? Kalau yang kebayang kita menikah itu bahagia definisi bahwa di dunia itu kita ya enak,
tidak lelah, tidak serba berkecukupan gini. Mungkin kalau Asma bermental seperti itu jauh sebelum dia nyampai ke Madinah, dia sudah memutuskan tidak ingin mendampingi Ja'far. Tapi Asma itu adalah wanita mulia dengan mental yang luar biasa. Beliau menangis mengetahui suaminya meninggal, dan satu sisi dia bangga bahwa suaminya itu disebutnya juga oleh Rasulullah adalah Ja'far itu adalah satu-satunya syuhada yang memiliki sayap, yang dia itu mengelilingi surga itu dengan terbang, karena Allah mengganti tangannya yang putus itu di perang Mu'tah itu dengan sayap. Makanya disebutnya juga burung di surga, karena dia itu bisa ke dunia dan ke surga itu ya dengan berterbangan. Bahkan Rasulullah mengatakan, suamimu melihat kita semua yang ada di dunia ini. Ya, seperti itu. Artinya Rasulullah saja mendengar Ja'far, sepupunya wafat, Rasulullah sedih. Nah, apalagi Asma. Nah, tapi kesedihan itu tidak membuat diri Asma itu berlarut-larut. Dia tetap fokus mendidik anaknya, dan dia terus berusaha bahwa anak-anaknya harus menjadi profil sebagaimana ayahnya dan Rasulullah. Ya, oke, slide selanjutnya. Di sini di tahun 10 Hijriah, 3 tahun setelah 2 tahun setelah Ja'far wafat. Ja'far itu wafat di 8 Hijriah ya, perang Mu'tah itu. Abu Bakar Asy-Syiddiq melamar Asma binti Umais. Ya. Dan saat itu Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak lama nanti menjadi khalifah pertama. Dan perlu akhwat ketahui, menjadi khalifah pengganti Rasul itu bukan mudah. Abu Bakar itu menghadapi 1 tahun masa dia memimpin itu benar-benar diserang dari internal umat Islam itu sendiri. Jadi ketika Rasulullah wafat, ada beberapa kaum muslimin yang murtad yang mengatakan, kok seorang Rasul wafat dan seperti ini. Akhirnya bahkan ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan muncul nabi palsu, ya, Musailamah al-Kadzab itu. Nah, jadi kebayang nggak Asma mendampingi suami yang tugasnya nggak ringan, lebih berat lagi dari Ja'far, dan dia harus menjadi seorang istri pimpinan yang harus bisa menenangkan saat itu bagaimana kaum muslimin yang masih setia, yang masih taat kepada Abu Bakar itu sendiri. Dan Abu Bakar diberi kemampuan oleh Allah bisa menyelesaikan konflik internal negara Madinah itu dalam waktu 1 tahun. 2 tahun masa kepemimpinan berikutnya itu memang masa yang jaya gitu. Makanya wajar ketika diserahkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memimpin 20 tahun, maka sepertiga itu dikuasai oleh Islam kan di zamannya Umar bin Khattab. Jadi memang di zamannya Umar bin Khattab itu stabilitas internal negara itu udah kuat, maka ketika dakwah keluar dari negara Jazirah Arab itu sendiri memang sudah diperkuat oleh zamannya Umar bin Khattab. Dan dilanjutkan lagi oleh Utsman bin Affan itu makin kaya kan. Bahkan di zamannya Utsman bin Affan itu khalifah kerajaan negara Islam itu sebagaimana kekayaannya sebagaimana Persia dan Romawi gitu. Jadi memang di zaman
Abu Bakar itu adalah zaman yang berat untuk memimpin kaum muslimin pasca meninggalnya Rasulullah. Nah, saat itu Asma mendampingi dengan luar biasa. Bahkan di sini ketika sempat berhaji wada bersama suaminya mendampingi Rasulullah, kala itu Asma lagi hamil tua gitu. Dan lahir anak pertamanya itu Muhammad ya bin Abu Bakar di tengah pelaksanaan ihram. Jadi kalau melaksanakan haji hari ini kita dengan pesawat berapa jam? 7 jam, 9 jam gitu. Jadi saat itu dari Madinah ke Mekah ditempuh beberapa hari itu dengan unta dan terbayang Asma dalam kondisi hamil tua gitu. Dia melakukan perjalanan seperti itu luar biasa. Saya dengar banyak ya akhwat yang melakukan umroh haji dalam kondisi hamil. Nah, itulah perjuangannya. Jadi bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang Asma binti Umayyah saat itu. Ya, oke selanjutnya slide-nya. Jadi yang berikutnya adalah ketika Abu Bakar meninggal di tahun 13 Hijriah, Asma dipinang oleh Ali bin Abi Thalib yang tidak lain adalah adik Ja'far bin Abi Thalib. Nah, di sini Asma mendampingi Ali dari ketika Ali itu belum jadi menjadi dewan di kepemimpinan Umar, Utsman, sampai akhirnya Ali menjadi khalifah. Dan terberat itu adalah masa kepemimpinan khalifahnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Imam Ali itu mendapatkan satu PR besar ketika terjadi pembunuhan Utsman. Di situ ada rongrongan dituntut harus segera menyelesaikan pembunuhan Utsman. Satu sisi terjadi gejolak di internalnya gitu. Jadi ada kaum yang memang menusuk dari belakang untuk mengobrak-abrik internal dari eksternal juga banyak negara-negara yang mulai mau melepaskan diri dari Islam gitu. Jadi luar biasa kalau menjadi Ali bin Abi Thalib itu kebayang kan. Memang fitnah terbesar itu adalah di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi menjadi Asma itu bukan makin ringan gitu. Menikahi menjadi istri ketiga, menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib itu bukan ringan, makin berat satu sisi gitu. Jadi kenapa Asma sanggup? Wa yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang itu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Asma itu udah diuji dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kuat. Lahirlah Asma dengan kualitas yang sebelum Ja'far meninggal. Ketika menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq diuji dan Asma lulus, lahir Asma yang lebih baik lagi. Nah, jadi ketika hari ini Asma mendampingi Ali bin Abi Thalib, Ibu, maaf koneksinya sepertinya terputus ya Bu ya? kalau kita eh, ya
kalau kita misalnya dalam kondisi sulit itu langsung berbincang dengan Allah, mengatakan kepada Allah, dan kita langsung mengupayakan dalam menghadapi ujian itu bahagia, maka sesungguhnya setan itu sedih. Setan itu sangat senang ketika manusia itu berlarut-larut dalam kesulitannya, berlarut-larut dalam kesedihannya. Itulah mengapa Asma itu seorang perempuan, seorang muslimah yang unggul. Karena dia itu selalu memandang bahwa ujian-ujian yang ada di hadapannya itu adalah sebuah bentuk Allah mengasihi dirinya, menyayangi dirinya, dan akan mengangkat derajatnya gitu. Makanya dia mendampingi Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Nah, dalam mendampingi Ali ini ada hal yang unik ya. Jadi di fase ketika di masa Umar bin Khattab apa Utsman bin Affan waktu itu. Jadi Asma binti Umais itu punya anak total 7 ya. 3 dari Ja'far, 2 dari Umar, 2 dari Abu Bakar, 2 dari Ali bin Abi Thalib. Dari Umar yang bernama Aun itu meninggal. Dan kalau dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Yahya itu yang meninggal. Jadi 5 totalnya dan anaknya laki-laki. Nah, dari Ja'far itu anak ketiganya itu bernama Muhammad bin Ja'far. Nah, anak pertamanya dari Abu Bakar itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Jadi ada 2 orang anak yang bernama Muhammad itu sedang ya namanya anak-anak biasa ya, namanya terjadi satu selek atau jadi Muhammad bin Ja'far mengatakan, aku ini turunan yang hebat, namaku Muhammad, sama dengan Rasulullah, dan ayahku adalah seorang panglima Mu'tah gitu. Dan Muhammad bin Abu Bakar gak mau kalah, dia bilang, namaku juga Muhammad, sebagaimana Rasulullah, dan ayahku adalah seorang khalifah gitu. Dan pertengkaran 2 Muhammad ini diketahui oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sampai berkata gini, Asma, gimana ini? Coba kau lera, gimana ini? Dua Muhammad ini sedang bertikai gitu. Asma itu dengan bijaksana itu memeluk 2 anaknya. Engkau adalah anak-anak ibu yang terbaik. Engkau Muhammad bin Ja'far. Engkau lahir dari seorang pemuda yang terbaik yang pernah ibu temui di Mekah. Dan engkau Muhammad bin Abu Bakar, engkau adalah seorang anak dari orang tua yang bijaksana yang pernah ibu temui. Nah, jadi 2 orang anaknya itu kan merasa bangga dengan ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, terus aku siapa? Jadi artinya seorang laki-laki itu ada rasa cemburu. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan kalau pemuda Ibu Afwan sepertinya nge-freeze lagi ya Bu ya. Ya teman-teman kita bantu doa ya. Semoga sinyal dari Bu Arinya stabil ya. selalu memberikan satu semangat kepada suaminya. Jadi ketika suaminya down, nggak ikutan, ya, kok gini amat hidup, gimana ya, tidak. Dia itu justru adalah perempuan yang selalu mengalir kata-katanya itu adalah semangat gitu. Jadi kebayang nggak, dia itu mungkin termasuk yang jarang berkeluh kesah kepada suaminya ketika mendampingi Abu Bakar. Sampai Abu Bakar itu mengatakan begini, kalau aku meninggal, aku ingin engkau memandikanku. Jadi sudah berpesan begitu. Abu Bakar sendiri sangat ingin
bahwa kelak ketika dia wafat itu, ketika sakit itu kan Asma itu merawatnya, dan Abu Bakar tuh hanya ingin dimandikan oleh istrinya gitu. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib pun seperti itu. Nah, satu lagi ada hal yang cerdas dari Asma itu. Ya, ketika Asma itu berhijrah dari Habsyi ke Madinah, itu kan disambut ya di masjid gitu oleh kaum muslimin dan segala macam. Nah, di situ Umar itu orang yang suka ya humoris lah, suka bergurau. Terus mengatakan begini kepada Asma, kita ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah adalah lebih baik. Karena kami ini selalu mendampingi Rasulullah masa-masa sulitnya Rasulullah. Terus Asma nggak terima. Loh, kami hijrah dari Mekah menuju Habsyi itu juga karena perintah Rasul. Kalau bukan karena perintah Rasul, aku tidak akan melaksanakan itu. Bahkan kami lebih baik karena kami itu hijrahnya 2 kali. Dari Mekah ke Habsyi, dari Habsyi ke Madinah. Asma nggak terima dengan perkataan Umar, maka Asma mendatangi Rasulullah. Terus Rasulullah itu tersenyum. Terus mengatakan bahwa yang hijrah 2 kali dengan yang hijrah sekali adalah sama-sama mulia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Asma itu perempuan yang berani. Jadi bukan perempuan yang ketika dia melihat sesuatu yang diam saja atau gimana, tidak. Bahkan Asma juga termasuk yang berkata begini, kenapa ya kok yang disuruh berjihad, disuruh untuk itu selalu laki-laki, kenapa perempuan tidak? Nah, itu Asma termasuk yang mempertanyakan seperti itu kepada Rasulullah. Maka turun ayat bahwa muslimin, jadi di situ digambarkan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat gitu ya. Mereka itu punya nilai yang sama dalam beribadah, bahwa laki-laki dan perempuan itu dinilai kebaikannya di mata Allah itu sama, tidak bahwa laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Kalau saja Asma tidak bertanya seperti itu, mungkin tidak ada akan turun ayat Al-Mu'minun itu ya. Terus ada lagi ketika Fatimah itu mengatakan gini, Asma, aku kok rasanya tidak nyaman ya kalau memandikan mayit muslimah itu dan nampak lekuk-lekuknya. Bagaimana? Terus Asma memberi saran. Bagaimana ketika kita mandikan ditutup dengan pelepah daun. Jadi ketika kita memandikan, kita tidak melihat aurat mayit muslimah itu sendiri, dan dia juga merasa nyaman ketika langsung kita tutup dengan kain kafan. Jadi memang Asma itu seorang yang cerdas dan mau memberikan satu saran seperti itu. Nah, dari situ itu bisa dilihat ya perjalanan Asma. Nah, apa hikmahnya buat kita hari ini? Asma itu adalah orang yang siap dipimpin dengan siapapun. Ketika saat itu dia dinikahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan Ja'far, maka dia siap berkhidmah pada Ja'far. Ketika Ja'far wafat dan Allah berikan suami yang lain yaitu Abu Bakar, dia siap dengan Abu Bakar. Begitu juga selanjutnya kepada Ali bin Abi Thalib. Bukan tipikal akhwat atau muslimah yang gimana ya, saya belum bisa melupakan Ja'far, dan tidak. Coba kebayang kalau Asma itu selemah itu. Mungkin Abu Bakar udah, gimana sih kamu tuh jadi istri saya, masih aja ingat dengan Ja'far dan segala macam. Artinya Asma juga seorang yang latif, yang lembut hatinya. Dia juga pasti ingat dengan suaminya, kebaikan suaminya.
tapi dia itu mampu menutupi dan dia menampilkan rasa cintanya itu terhadap suami yang hari ini dia dampingi. Siapa? Abu Bakar. Maka dia tunjukkan melayani kepada Abu Bakar totalitas seperti itu. Dan begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi maka wajar kalau suaminya itu menjadi orang-orang yang hebat. Laki-laki itu hebat karena dia punya pendamping yang bisa membersamai, yang bisa memahami dirinya. Laki-laki itu akan jatuh oleh perempuan juga, yang dimana dia itu hanya menjadi satu beban, bahkan bisa jadi musuh dari suami itu bisa jadi istri. Nah, dari sini jadi satu gambaran bahwa Asma itu adalah sosok perempuan yang benar-benar menjadi support system suami, yang selalu mendukung dan menjadi suami yang menyenangkan hati menjadi istri yang menyenangkan hati suaminya itu sendiri. Ya, jadi itu hikmah buat kita. Kalau hari ini kita itu adalah seorang single yang punya orang tua, ya terima orang tua dengan kekurangannya, dengan kelebihannya. Bagaimana kita itu taat kepada orang tua, melayani orang tua dengan baik. Kalau itu ada pada diri kita, itulah Asma binti Umais ada dalam diri kita. Nah, untuk akhwat-akhwat yang menikah, yang hari ini dititipi oleh Allah suami, gitu, yang mungkin bagi akhwat ada suaminya yang sesuai dengan ekspektasi, yang tidak, tapi tetap layani suami dengan baik. Jadilah sebagaimana Asma binti Umais yang adaptif dengan ujian apapun dari Allah, dia menerima dan dia selalu berusaha menerima ujian itu dengan senang hati. Ya, akhirnya lahirlah pribadi-pribadi yang mulia dalam diri Asma itu sendiri. Nah, itulah yang bisa kita ambil hikmah dari seorang Asma binti Umais. Jadi kalau Asma itu baper atau anxiety ya, kecemasan dan seperti itu, mungkin dia tidak akan mampu mendampingi seorang Ja'far yang hidupnya itu selalu serba dengan yang mencekam. Hijrah dari Mekah ke Habsyah itu bukan perkara mudah. Bagaimana kalau di tengah perjalanan terjadi badai ini itu? Bagaimana ketika disergap oleh, kan di sana tuh banyak penjahat namanya di luar gurun seperti itu. Kalau Asma itu seorang yang memiliki kecemasan tinggi, mungkin termasuk yang tidak akan kuat mendampingi Ja'far. Mendampingi Abu Bakar yang tiba-tiba langsung dihadapi dengan berbagai ujian permasalahan yang menyerang suaminya dari internal kaum muslimin sendiri. Dan belum lagi Ali bin Abi Thalib yang penuh dengan fitnah sepanjang Ali bin Abi Thalib itu memimpin. Itu fitnah itu terus. Bahkan pernah sampai terjadi fitnah antar memerangi istrinya Rasul. Dan kalau membaca kisah Ali bin Abi Thalib itu luar biasa kan fitnah itu. Nah, sampai seperti itu. Kalau saja Asma itu tidak memiliki jiwa yang luar biasa adaptif, mungkin dia sudah menyerah di awal dari perjalanan itu. Jadi akhwatilah, sebenarnya ujian yang hadir pada kita hari ini adalah Allah ingin menyematkan dalam diri kita itu bahwa Asma binti Umais itu sangat-sangat bisa pada diri kita. Kita sangat bisa seperti Asma binti Umais. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Teh Sonia. Ya Bu, Masya Allah, jazakillah khairan kasiran Ibu. Ya. Jadi Masya Allah ya, sebagai perempuan kadang kita itu sulit untuk dipimpin gitu ya Bu ya, dan berkhidmah gitu tadi. Masya Allah ya, dari Asma kita belajar bahwa sebagai seorang perempuan, kita harus siap untuk dipimpin dan
siap untuk berkhidmat gitu ya. Untuk yang udah punya suami berarti siap untuk dipimpin oleh suaminya, untuk yang belum menikah oleh orang tuanya. Masya Allah. Tadi juga kita udah belajar dari Asma gitu bahwa jangan sampai kita itu terlalu baper apalagi terlalu cemas berlebihan gitu. Eh, Insya Allah nanti akan dibuka sesi tanya jawab, boleh ya Bu ya? Ya, Nah, untuk teman-teman sahabat Bina yang ingin bertanya, Sonia buka sesi pertanyaan. Untuk yang mau bertanya secara langsung terlebih dahulu ya, boleh raise hand. Yang mau bertanya boleh ya, langsung raise hand. Atau sambil menunggu yang mau bertanya secara langsung, kita ke ini di kolom komentar ada ya. Boleh tolong di ini operator dari tes siapa ini? Dari Teh Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kita sebagai akhwat seringkali lebih mengandalkan perasaan daripada logika. Perempuan sosok yang mudah baper dan seterusnya. Jadi bagaimana cara kita agar menjadi muslimah yang tetap kuat dan tidak mudah down, serta menjadi seperti Asma di zaman sekarang. Lalu saat kita terkena masalah, kita tidak mudah larut dalam masalah tersebut. Masya Allah. Mewakili para muslimah ya ini yang memang Sonia pribadi juga kayaknya lebih ke seringnya ke baper gitu ya Bu ya. Perasaan dulu gitu baru logika. Boleh Ibu Ari langsung dijawab. ya, oke. Oke, kepada Teh Putri, terima kasih. Ya, saya sendiri bukan orang yang mudah ketika mengalami ujian. Tapi satu, kenapa Asma itu bisa begitu mudah dia menerima dan menjalani ujian dari Allah. Satu, Allah itu menguji supaya kita lahir pada diri kita itu sabar. Ya, sabar itu tidak akan mungkin lahir kalau misalnya kita tidak ada ujian. Nah, sekarang ketika ada ujian itu datang, coba belajar untuk menyelami gitu. Walaupun ujian itu bisa misalnya gini, dari orang tua, dari pasangan, dari adik, kakak, atau dari rekan kerja atau teman kuliah gitu. Coba kita bangun logika kita bahwa bukan mereka ujian kita, tapi Allah sedang menguji kita. Kita ini yang sedang diuji melalui mereka. Kira-kira bagaimana? Apa yang harus dirubah dalam diri kita? Contoh, saya ambil contoh. Ketika saya diuji oleh anak saya yang tiap bulan saya selalu dipanggil ke sekolah karena dibilang waktu kelas 5 SD bahwa Bu ini anaknya sering maba. Ya Allah, gimana seperti itu ya. Nah, ketika saya menerima, saya kalau dibilang mau jelas, bahkan itu di WA kepada mamanya ini ya untuk hadir ke sekolah gitu. Dan itu sering, dan mamahnya ini itu adalah saya. Dan itu tiap bulan, setahun kurang lebih saya menjawab di grup, Waalaikumsalam, insya Allah Bu, mungkin tidak hari ini dan jam ini, boleh reschedule dan segala macam. Saya temui, saya selalu mendengarkan apa yang diberi tahu oleh gurunya seperti ini. Saya temui anak saya. Satu sisi saya juga bercerita ke suami saya. Terus suami saya bilang, namanya anak usia kelas 5, ya lagi masa-masanya. Dia itu antara logika dan perasaannya itu sedang berkembang. Jadi kalau dia, maaf, kalau sekarang disebut nakal gitu, ya sekarang bagaimana ibu berproses. Nah, sampai akhirnya saya cuma curhat kepada Allah dan saya membuka beberapa buku tentang bagaimana sih mendidik anak usia 10 tahun gitu. Buku-buku dan saya belajar parenting dan segala macam sebagai upaya bahwa saya itu menyambut ujian dari Allah. Oh, Allah sedang menguji saya melalui anak saya yang ketiga ini. Sampai akhirnya ya Allah perjalankan harus tahun seperti itu gitu. Sampai akhirnya dia
di kelas 6 bisa dengan mudah, dengan bisa diajak kerja sama. Artinya sampai saya bilang, kok bisa ya, Ay? Ya bisa. Karena sebenarnya Allah itu udah akan ngasih kunci jawaban gitu. Kan ujian itu bukan soal yang tanpa jawaban, tapi ujian itu adalah soal yang jawabannya sudah diberikan Allah. Tapi Allah ingin melihat bagaimana kita menjawab soal itu sendiri. Lahir nggak kesabaran? Terus proses ketika kita menjawab soal-soal itu, lahir nggak pribadi dan pemahaman yang lebih baik dari sebelum kita diberi soal itu. Sampai akhirnya muncul rasa sayang saya semakin kepada anak itu, dan saya udah nggak baper, udahlah, mau seperti apa diri saya ini, mamahnya ini di hadapan ibu-ibunya yang lain, 25 wali murid lainnya, ya sudah gitu. Nggak perlu juga kita jelasin, ya sebenarnya kayak gini ya ibu, anak saya itu, nggak perlu juga gitu. Karena kita itu cukup fokus dengan diri kita, fokus dengan apa permasalahan kita, tidak perlu kita menjelaskan. Itulah yang membuat kenapa perempuan itu suka dominan perasaan dengan logikanya. Karena kalau perasaan itu kita sibuk dengan menjelaskan bahwa saya itu seperti ini loh sebenarnya. Kalau kita bermain logika gitu, ya sudah, kita selesaikan saja permasalahan kita. Kan yang diuji kita, bukan orang lain. Dan kalau orang lain menilai begini begitu, ya terserah. Fokus saja dengan ujian itu. Maka ketika kita fokus dan Allah menilai kita sudah sabar, menurut Allah, Allah memberi ujian itu. Dan ternyata anak itu mudah dididik dan segala macam. Ternyata ibunya yang harus diuji. Kitanya ada yang dirubah mindsetnya, cara berpikirnya. Nah, seperti itu. Ya, oke? Itu mungkin. Ya, makanya satu, kita perlu mengkaji sirah. Kita perlu punya pertemanan, circle itu penting sekali. Kita ini kan hidup nggak bisa sendirian ya, bersosial. Punya circle yang sehat, yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, selalu menasehati pada kebaikan, itu penting. Ya, nah itu. Ya Teh ya. Insya Allah semoga terjawab ya tadi Teh Putri ya. Sahabat Bina, ada yang mau bertanya secara raise hand, boleh? Kalau ada nih, meminta tolong Teh siapa? Teh Siti Sopiah dari Bandung, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu terkait ada sebuah katakanlah sebuah kasus, studi kasus di mana seorang istri itu justru tidak mendukung dakwah suaminya, bahkan ia tidak melayani suami sebagaimana mestinya. Ia juga menganggap bahwa dengan dakwah yang dilakukan oleh suaminya itu menguras waktu suami dari keluarganya. Nah itu kira-kira hal seperti itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa ada pikiran seperti itu dari seorang istri, dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Langsung aja ya. Oke. Untuk Teh Siti Nur Fitriani. Maaf, untuk Teh Siti ya. Nah, Teh, seorang istri sampai tidak bisa sejalan dengan suami karena memang dia tidak paham. Bisa jadi dia tidak bisa tahu, tidak bisa merasakan nikmatnya berdakwah sebagaimana suaminya gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka satu, istri yang seperti itu bukan dijauhi dan nggak boleh dimusuhi. Nah, kalau hari ini mungkin dia ngerasa, kenapa sih aku harus pakai jilbab yang besar-besar? Coba kita terima kondisi dia apa adanya dulu. Mungkin dia saat ini berjilbab,
belum syar'i, ya nggak masalah. Yang penting dia itu bisa hadir pada pertemuan atau pada circle yang teteh bangun, itu sudah baik. Nah, kita tidak boleh memvonis bahwa dia itu durhaka atau bagaimana. Karena seseorang itu tidak bisa menjadi pendukung karena dia memang tidak paham. Kenapa sih Islam itu harus diserukan? Kenapa Islam itu harus disampaikan? Nah, makanya Teteh harus jadi profil. Kalau misalnya Teteh sudah nikah, Teteh itu harus menjadi profil bahwa menjadi istri yang mendampingi suami itu memiliki kenikmatan yang banyak. Gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge karena bisa jadi Teh Siti ini lingkungan di keluarganya itu lebih banyak menghasut kepada nilai-nilai yang justru memperburuk suaminya di mata dia gitu. Nah, makanya Teteh sebagai man di luar dari itu atau misalnya tahu tapi ya coba dekati orang yang seperti itu, jangan dijauhi gitu. Justru dekati, bisa jadi karena dia tidak tahu. Nah, dia merasa seperti terkuras ekonominya, dia merasa kok nggak bahagia karena ya itu tadi, bahwa nilai-nilai duniawi itulah yang masih ada dalam benak istri yang tadi itu. Jadi seolah-olah bahwa menikah itu bahagia, secara ekonomi mapan, suami ada di rumah terus, punya waktu, kita bisa healing ke sini, healing ke sana. Ini tidak, suami saya habis waktunya itu untuk dakwah ke sana ke sini. Pulang yang ada miskin, terus kerja uangnya habis untuk dakwah dan seperti itu. Padahal kalau saja istri itu tahu, itulah sedekah terbesar, terbaik yang bisa diberikan kita hari ini, mungkin dia akan memberikan satu kontribusi yang lebih besar dari suaminya saat ini. Nah, artinya istri itu memang belum paham. Jadi dekati dengan cara yang baik supaya dia bersimpati pada Teteh dan mau mendengarkan. Jadi jangan dijudge ya Teh. Itu mungkin. Semoga terjawab ya Teh Siti Sophia. Ini ada pertanyaan lagi Bu di kolom komentar. Assalamualaikum, izin bertanya. Tadi soal Khalifah Ali yang cemburu. Jadi teringat katanya Bu, sebuah hubungan yang mana suaminya ini terlalu posesif. Kadang untuk beli ke warung sebelah itu tidak boleh. Nah, kira-kira kita sebagai istri bagaimana ya cara menyikapi suami yang seperti itu berdasarkan keteladanan kepada Asma gitu Bu. Terima kasih. Oke. Ya, punya suami yang cemburu itu harus bahagia. Itu artinya dia itu menjaga istrinya gitu. Nah, kecemburuan ini harus ditanya, makanya jadi memang seorang istri itu kita tuh jangan jadi tipikal yang dia menerima terus pasrah, enggak. Perlu harus ada dialog gitu. Ya kita tanyakan gitu kepada pasangan kita. Kalau keluar rumah saya bisa mendapat izin itu, saya harus berpakaiannya seperti apa, dan saya boleh nggak sendirian, atau saya harus seperti apa. Jadi saya kayak misalnya keluar rumah atau apa, bahkan saya misalnya kalau suami saya keluar kota, saya di rumah sendiri dengan anak-anak gitu. Ya kebetulan anak-anak saya sudah sinyalnya ya, anak-anak saya sudah balik. Jadi biasanya suami saya suka menitipkan kepada anak saya yang besar, jaga ibu ya, ayah mau keluar kota. Kalau ibu keluar, temani. Kalau ibu ada kesini temenin gitu. Dan jadi memang izin itu menunjukkan bahwa suami itu memastikan bahwa istrinya baik-baik saja, bukan berpikir yang tidak-tidak. Itu yang saya tangkap ya. Makanya Ahwat perlu bertanya ke suami, kalau ikut kajian keluar boleh nggak misalnya, dengan siapa aku boleh berangkat, terus misalnya dengan kendaraan umum, kalau Gojek boleh nggak atau gimana. Nah
Sebenarnya kan suami cemburu itu hanya ingin memastikan bahwa istrinya itu di jalan atau tidak ada apa-apa, atau supaya tidak ada fitnah terhadap dirinya maupun istrinya itu sendiri. Jadi diperjelas saja, bisa jadi tidak boleh ke warung karena menuju warung itu banyak yang nongkrong dan segala macam gitu, dan suami inginnya udah aja cari warung yang jauh yang aman dan segala macam. Jadi kalau sampai begini, boleh keluar tapi pakai masker ya. Ya nggak apa-apa, kalau hari ini pakai masker biasa ya. Nah, artinya saking suami itu mungkin melihat istrinya itu cantik dan ya dia tuh ingin melindungi aja dari mata-mata yang tidak layak untuk memandang istrinya gitu. Jadi tabayun itu penting teh. Konfirmasi, bertanya kepada suami ya gitu. Insya Allah masa suami sampai mengurung begitu saja istrinya, kan tidak ya. Jadi suami sendiri ingin memastikan kita itu punya cara pandang yang seperti apa terhadap ketika keluar rumah gitu. Kan di surat An-Nisa ayat 34 itu istri yang soleh itu adalah qanit dan hafid, yaitu taat dan menjaga diri. Ya, nah menjaga dirinya kita itu seperti apa? Nah itulah yang kita harus tanya kepada suami supaya kita bisa tahu batasan-batasannya. Ya, mungkin itu teh. Ya Allah, semoga menjawab ya tadi ya Teteh yang bertanya. Jadi harus bersyukur dulu nih Teh, habis itu ditabayun dan dikomunikasikan ya. Insya Ya, Allah. Nah, nggak kerasa nih Bu, tadi udah bahas gitu ya tentang asma. Mungkin sebelum sesi ini ditutup, ada closing statement dulu Bu dari Ibu terkait oke. materi Asma. kita kali ini. Ya, alhamdulillah, ahwatillah, di bulan yang penuh berkah, maghfirah dan rahmat ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji salah satu sahabiah, yaitu Asma binti Umayyah. Nilai yang bisa kita ambil dari seorang Asma adalah jadilah istri yang taat dan juga hafid, menjaga diri. Dia taat dengan kepemimpinan suaminya yang saat itu, entah itu Ja'far, Abu Bakar, ataupun Ali bin Abi Thalib. Dan ketaatannya itu dia sesuaikan sesuai dengan keinginan suaminya. Jadi dia itu melayani suami itu bukan sebagaimana mau dirinya, tapi dia melayani suami itu sebagaimana maunya suaminya. Jadi ketika Asma itu melayani Ja'far, maka sebagaimana maunya Ja'far terhadap dirinya. Begitu pula kepada Abu Bakar, begitu pula kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Asma itu adalah wanita yang berani berbicara, bertanya, dan juga dia itu adalah wanita yang cerdas, yang berani memberikan solusi, menyelesaikan masalah-masalah di keluarganya. Maka kita hari ini menjadi Asma binti Umayyah adalah sangat bisa. Bagaimana kita itu menjadi anak yang taat kepada orang tua, istri yang taat kepada suami, sesuai dengan taatnya kepada Allah. Maka perlu kita bertanya kepada orang tua, seperti apa sih keriduan orang tua terhadap diri kita. Nah, seperti itulah kita melayani orang tua. Bagaimana suami ridho terhadap diri kita. Nah, seperti itulah kita melayani suami. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Asma binti Umayyah. Maka hari ini, bulan ini, Allah memberikan satu kesempatan. Masih ada 19 hari ke depan, maka jadikanlah kita mendidik diri ini di bulan ini menjadi Asma binti Umayyah. Semakin banyak Asma binti Umayyah ini di dalam Indonesia ini, maka keberkahan itu akan hadir ke dalam masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin itu teh. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran Ibu atas pemaparannya tadi. Masya Allah ya teman-teman semua, sahabat Bina. Semoga kita bisa
menjadi seorang muslimah yang meneladani Asma binti Umais. Amin ya Allah. Amin. Jazakillah khairan kasiran Ibu.